Tapi ngomong-ngomong, kalau boleh tahu nih, di rumah sering dinyanyiin nggak sama Kodel? Sebenarnya ada dua sih, ada dua hal yang tidak boleh dilakukan ketika kamu bersama dengan Delon. Ini Mungkin. bahasa Semarangnya aku konpie. Itu kita mesti gimana? Sampai kemarin aku diskusi sama suami. Apa kita harus piara ayam sama nanam sayur ya? Masalahnya ada satu masalah juga. Aku mau beli celana baru, soalnya celana aku sesek semua loh. Bukan aku kepikiran ini aku stay at home tiap hari masak nih kayaknya waktunya open PO. Halo, Gar. Waduh. Halo. Hai, sore. Waduh, ada di mana ini? Kok di belahan bumi sebelah? Oh, ini namanya virtual background, Kakak. Apa kabar, Aida? Baik, sehat. Kamu di mana sekarang? Di Semarang apa Jakarta? Di Jakarta, di rumah. Oh iya, enggak boleh pergi-pergi loh. Jangan dolan-dolan loh. Harus stay at home. Jadi ibu rumah tangga. Iya, betul. Tapi kamu mah enak. Nah, di rumah aja kan kumpul sama bulan madu terus nih. Ini buat teman-teman yang mungkin banyak yang belum tahu bahwa yang saya ajak ngobrol ini namanya Aida. Waduh, noni. Itu namanya Aida Chandra. Nah, Aida Chandra ini salah satu entrepreneur. Wis di Semarang ini. Aku langsung ngibaskan rambut ini. Dia di Semarang ini salah satu entrepreneur muda nih. Nah, kita pengen ngobrol juga. Kan banyak juga wanita yang sebetulnya ingin punya satu karya lah ya dalam hidupnya, mungkin entah itu bisnis atau apa. Nah, kita pengen ngobrol nih sama Aida. Ceritanya gimana sih kok bisa jadi entrepreneur dan bergerak di bidang apa? Kalau nggak salah, nama perusahaannya tuh nyenengin deh pokoknya. Jadi sebenarnya ada beberapa sih. Aku sebenarnya background itu kan arsitek, emang sekolah arsitektur lah. Terus aku kuliah lanjut, aku ambil building science, terus ambil ilmu lingkungan. Gitu kan memang aku dari kecil suka yang berbau-bau lingkungan gitu. I see. Nah, cuman aku sendiri tuh tipe orang yang bukan dibilang bosen ya. Aku nggak mau terkotak-kotak di dalam satu pekerjaan. Jadi misalkan arsitek cuman arsitek aja gitu loh. Jadi misalkan kalau nih aku dokter, aku cuma jadi dokter tuh aku nggak mau. Jadi seumur hidup cuman dokter aja tuh aku nggak bisa gitu loh. Arsitek aja aku nggak bisa. Jadi aku enggan terkotak-kotak di dalam satu pekerjaan karena memang modelku ini orangnya nggak bisa diam dan bosenan gitu loh. Bayangin kamu kalau arsitek dari pagi sampai malam lihat gambar, pagi malam lihat gambar gitu kan. Nah jadi mulai nih kan, ke lapangan asik gitu kan, terus berinteraksi dengan banyak orang, akhirnya merambah gitu, kita ngerjain interior, kita ngerjain konstruksi gitu kan, terus kalau pas di rumah gitu kan, aku bosan gitu, suka lihat handphone kan, akhirnya juga nanti merambah ke online shopping, jadi kita akhirnya sampai, aku pernah, ya bukan pernah sih, sampai sekarang sih kita masih ada online shopping juga, terus kita bikin website, kita datengin barang dari luar negeri, dari mana yang bisa kita jual gitu, terus aku juga orangnya juga nggak bisa diam sampai akhirnya kita buka rental mobil segala. Iya, aku sering dapat promonya tuh. Hebat. Terus ya mungkin karena kedua orang tua aku tuh kan mereka basicnya dagang ya, entrepreneur ya. Jadi pengennya sih profesi apapun itu bisa dijadikan entrepreneurship, bener gak? Ya betul. Betul. Aku juga mindsetku juga gini. Mindsetku don't lay your eggs into one basket. Pernah denger gak? Iya. Pokoknya telurnya jangan cuma satu. Ya, jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Jadi aku pernah mikir gini kan, karena modalku kan nggak besar. Jadi misalkan kerjaan si A ini lagi sepi. Nah, jadi mungkin
kerjaanku yang B bisa cover si A. Jadi bisa subsidi silang gitu loh. Yes. Jadi aku mikir, oh oke, mungkin kalau aku kerja online shop nih, dapatnya kan kecil. Nah, itu buat uang jajan. Jadi kalau misalkan pas aku lagi pengen beli ini, beli itu, oh aku ada nih kantong dari situ, dari online shop. Terus tadi kalau misalkan proyek besar, nah proyek besar ini kan dapatnya memang lebih gede, tapi kan jangka waktunya kan panjang. Nah, nanti ketika itu tempo, oke, kan jumlahnya besar, mungkin nanti bisa diinvestkan untuk apa, kerjaan yang lain lagi. Gitu. Ya, betul. Luar biasa ya. Nggak menyangka bahwa sebetulnya zaman sekarang itu tidak menutup kemungkinan wanita maupun pria itu bisa punya karir atau bisa punya bisnis yang sama-sama setara gitu. Kalau zaman dulu banget kan kayaknya kalau lihat ya mamiku sih memang bantuin papiku ya. Dia juga buka toko waktu itu. Tapi maksudnya zaman dulu ini banyak kan ibu-ibu ini kan seringnya kan di rumah aja gitu kan. Nah, tapi Aida ini salah satu contoh bahwa wanita tapi jiwa entrepreneurnya luar biasa. Kan aku kepikiran ini aku stay at home tiap hari masak nih kayaknya waktunya open PO. Bener. Daripada masak sendiri ya kan? Masak sendiri kan. Kemarin aku udah desain packaging kan. Oke, dalam waktu dekat kita bikin nastar, di packing gitu kan. Tadinya tuh aku sudah kepikiran kita mau bikin nastar. Ini mau lebaran nih, udah bikin packaging. Ini pas launching pas lebaran kayaknya lumayan gitu kan. Yes. Nah, ya udah kepikiran banyak ide juga sih dengan di rumah. Kira-kira ada bisnis apa ya yang aku bisa gali gitu loh. Gitu. Kalau boleh sharing nggak, menurut Aida nih, kalau sekarang ini kan pasti banyak orang-orang yang bosen toh di rumah. Maksudnya ya ibu rumah tangga otomatis ya. Tadinya dia memang ngurusin cuman antar jemput sekolah misalnya gitu. Tapi sekarang dipaksa harus di rumah doang. Terus kerjanya cuman ya paling masak gitu. Nah, ada nggak ide kreatif apa yang mungkin bisa dilakukan para moms di sana gitu ya, di luar sana supaya bisa menghasilkan uang juga nih? Apa aja? Kalau Aida mungkin pas kebetulan bisa masak ya. Kalau yang nggak bisa misalnya, ada nggak ide-ide apa gitu? Ya kok ya. Kalau dari aku sharing dengan beberapa teman ya, mostly mereka itu bukan bosen, sebenarnya stres. Karena kenapa? Contohnya, misalkan ada teman anaknya 3, kamu nggak? Yang biasanya pagi setelah nyiapin sarapan ngantar anaknya sekolah, merdeka. Ini dari pagi sampai sore ya harus ngajarin anaknya bikin PR, nungguin, nanti sedikit-sedikit makan, lapar, ini, itu, terus rumah berantakan terus, harus bersihin rumah, nanti terus ngeladenin suami dan lain sebagainya. Justru kalau menurutku ini mereka pasti akan lebih intens. Mungkin malah waktu untuk me time-nya berkurang. Ini kalau yang yang aku dengar dari beberapa teman ya kan. Terus kalau tadi pertanyaannya Pak Kok untuk ibu-ibu, kalau ada nggak ide apa yang bisa menghasilkan uang dari rumah gitu? Ide yang bisa menghasilkan uang dari rumah itu aku pernah alami tahun 2008-2009 waktu itu booming belum ada Instagram, masih Facebook, Friendster dan lain sebagainya. Itu waktu itu aku expecting hamil kan, anak pertama. Itu benar-benar aku nggak bisa kemana-mana, cuma di rumah. Namanya juga orang, biasa ngider kemana-mana itu, biasa ngider gitu kan. Nah, ide itu akhirnya aku online shopping. Itu dari situ. Bukan online shopping, maksudnya online trading atau jual, bisa jualan apa sih gitu kan dari rumah gitu kan. Nah, itu pertama sih. Jadi mungkin memang buat teman-teman, buat mami-mami, buat rekan-rekan yang di rumah dan bosen banget, itu salah satu yang bisa kita manfaatkan waktu kita mungkin dengan kita ya bisnis online. Bisnis online ya. Itu. Terus kalau misalkan mereka bisa masak, mereka juga bisa buka PO atau mereka jual makanan juga dengan sistem online juga. Sebenarnya apa saja sih banyak sih yang bisa
bisa kita lakukan sih dengan cara online tuh banyak banget. Ya, sebetulnya kan kalau buat mami-mami atau ibu-ibu yang di luar sana, para moms di sana yang seneng drama Korea aja, barusan aku kepikir sebenarnya ada ide bagus juga loh. Kita ceritain aja drama Korea apa sih yang lagi bagus yang kita udah tonton. Habis itu kita upload di YouTube, kita bisa jadi YouTuber gitu. Bisa jadi gitu ya. Bisa juga sih. Tapi kamu juga bisa diomeli orang banyak karena kan kita jadi apa namanya? Jadi merusak kan jadi. Apa namanya? Ceritain duluan tuh apa namanya? Ya, harusnya kan itu kan nggak boleh diceritain gitu. Ya, benar. Tapi malam aku juga nonton sih. Aku masih sempat nonton. Aku masih sempat nonton. Jadi awal-awal apa namanya awal-awal PSBB, minggu pertama, minggu kedua ini aku masih nggak produktif banget di rumah. Jadi benar-benar nggak produktif yang cuman ngabisin waktu gitu kan. Karena aku mikir sehari-hari kan kayak apa jam terbangku tuh kan tinggi. Pagi kayak tingkat stresnya tuh tinggi banget gitu loh. Pagi harus ketemu ini, siang kesini, sore ngatur ini, sampai kadang-kadang harus bagi waktu Semarang, Jakarta. Jadi minggu pertama, minggu kedua PSBB itu aku benar-benar kayak memanfaatkan waktu di rumah banget. Wah ini liburan, bangun siang, pagi nggak mandi, terus habis gitu bangun siang paling ya bikin sarapan, masak, nonton TV, Netflix. Aduh ada film apa ya? Oh ini aku belum nonton dulu nih sampai aku ngeliat satu gitu kan gitu. Terus pilih. Akhirnya yang ada aku rebutan TV sama suamiku. Yang ini, jangan yang ini. Kayak gitu. Terus kita nonton drakor juga. Oke, dia nggak suka drakor, aku suka drakor. Akhirnya ya oke, jadi jamnya dia jam berapa, jamku jam berapa, kita ganti-gantian movie-nya. Sama itu juga. Terus lama-lama kan jenuh ya. Yang pertama pasti ada kebosanan. Dan yang lebih penting lagi kok, aku kan punya kerjaan, punya company yang dimana di situ kan menjadi hajat hidup orang banyak gitu loh. Jadi tanggunganku kan besar. In the end kita kan pasti stres nih. Aduh ini cash flow kantor gimana? Kita bisa survive berapa lama? Kalau misalkan kan 2 minggu yang lalu ya kita kan baca dari Bu Sri Mulyani kan Menteri Keuangan. Dia mengeluarkan statement ya bahwa Indonesia ini kan pertumbuhan domestik brutonya bakal turun nih. Yang tadinya ekspektasinya 5%, sekarang jadi 2,3. Terus skenario terburuknya minus, ya kan? Which is kalau jadi gini, kalau misalkan pertumbuhan sekarang kan ada 7 juta pengangguran. Kalau misalkan nanti pertumbuhannya turun jadi 2,3, akan ada 2 juta lagi pengangguran kan. Terus kalau misalkan skenario terburuknya minus, berarti kan akan ada double kan jumlah angka penganggurannya gitu loh. Aku jadi mikir, waduh, ini yang kerja sama-sama aku kan, masih anak-anak di kantor, teman-teman, rekan-rekan kerja kita, ini kan aku sudah anggap sebagai keluarga sendiri. Yes. Which is kita kerja bareng bukan cuma sebulan 2 bulan, ada yang sudah bareng aku 7 tahun, 5 tahun gitu kan. Kan aku nggak bisa bilang maaf ya gengs, maaf ya guys, ini kita nggak ada income, kerjaan ini pecah semua, aku nggak mau tahu, pokoknya kita libur kan nggak bisa gitu kan. Aku pengennya juga di masa-masa sulit ini kita semua survive, ya kan. Sampai yang kita cari jalan dulu, gimana caranya supaya kita bisa survive. Sampai at the point di titik dimana aku sudah nggak mikirin untung loh. Ini mau di situasi seperti ini kita realistis, kita nggak mungkin kamu mengharapkan, aduh akhir tahun aku mau liburan kemana, akhir tahun aku mau beli apa. Kita bisa melewati krisis ini dengan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, itu sudah merupakan suatu anugerah Tuhan. Betul. Mungkin timku kerja di kantor, mungkin entah itu admin, entah itu cuma cleaning service, entah itu cuma tukang, mandor, karyawan, staff, kalau mereka semua itu bisa melewati krisis ini dengan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, itu buat aku sudah anugerah gitu loh. Itu sih. Dan aku pengennya aku nggak cuman aku survive sendirian gitu loh. Karyawanku pecati semua enggak gitu loh. Aku nggak pengen seperti itu. Jadi ya di saat-saat seperti ini nih kita tetap memikirkan bersama-sama lah untuk kebaikan bersama juga. Iya, sebenarnya momen-momen saat ini itu benar-benar yang diuji itu adalah ketangguhan seorang entrepreneur, karena mereka
jujur aja kan banyak yang dipasrai karya istilah apa ya, hidup keluarga dari timnya gitu ya, karyawannya gitu kan. Dan itu nggak mungkin kalau tiba-tiba ditinggalin gitu aja, betul kan? Benar. Nah, tapi Aida sendiri ada pelajaran apa yang didapat selama PSBB ini? Kira-kira apa sih yang sebetulnya tuh yang masih ini loh, sebenarnya ada pelajaran kita bisa petik dari kondisi, boleh dibilang kan ini kondisi terburuk ya. Kita seumur-umur kan mungkin dari sejak zaman orang tua kita aja kan belum pernah ada kayak gini. Parah, tiarap tuh. Semua tuh lagi tiarap. Iya, iya, iya. Terus yang pertama, pelajaran ya ini ya. Pelajaran maksudnya, apa? Ya, mungkin pelajaran atau hikmah atau apa yang ada di kepala aku ya. Yes. Yang pertama ini gimana caranya jangan sampai aku kena COVID. Nah, itu yang pertama. Pokoknya gimana supaya aku, keluargaku semua ini survive selamat, ya kan? Kalau memang pemerintah suruh kita stay at home, harus stay at home gitu kan. Ya. Yang kedua, gimana supaya kita bisa survive. Loh, aku ngitung loh, tabunganku tinggal piro. Bener kan gitu. Aduh, tabunganku tinggal berapa, kas kantor tinggal berapa, cash flow tinggal berapa. Berapa lama lagi kita bisa bertahan dengan situasi seperti ini? Exactly. Iya kan? Betul. Itu yang ada di kepalaku gitu kan. Aku bulan ini masih bisa nggak ya bayar gaji karyawan? Terus kalau misalkan bulan depan masih bisa nggak ya bayar gaji karyawan? Kalau misalkan 3 bulan lagi, semisal aku sudah nggak bisa gaji karyawan, aku harus ngapain? Karyawanku harus gimana? Kan mereka harus di-prepare juga. Jadi aku sama karyawan, kita transparan. Ini, kita kondisinya seperti ini, kalau kondisi seperti ini, bakal seperti ini, sampai kita cari jalan keluar. Nah, kira-kira seperti itu, gitu loh. Jadi ya, kalau diomong, kapan ini akan berakhir, sebenarnya tidak ada yang tahu kapan ini akan berakhir. Betul. Kalau ada yang ngomong, paling sebulan lagi, 2 bulan lagi. Kalau menurutku itu dukun. Ya kan? Bener kan? Ya itu loh, yang dikhawatirkan kan ini kalau sampai akhir tahun vaksin dan obat corona belum diketemukan. Itu kan yang menjadi kekhawatiran kita semua ya. Kalau ini sampai berkepanjangan, ini harus gimana gitu kan. Jadi sampai yang ada di kepala aku nih, kalau misalkan 1 bulan sudah selesai, selamatlah kita kan. Karena memang ini kan memang yang dihadapi Indonesia ini kan masalahnya yang pertama COVID, yang kedua resesi. Tapi kan resesi disebabkan oleh COVID. Nah, berarti kan saya mikir lagi kuncinya di mana? 1, obat COVID, 2, vaksin. Ya, asal itu ditemukan, ditunjang dengan social distancing itu fine, ya pasti akan bounce back gitu kan. Nah, yang dikhawatirkan ini 3 bulan belum ditemukan obatnya, 4 bulan belum ditemukan, dan jumlahnya naik terus ini. Nah, iya benar. Itu kita mesti gimana? Sampai kemarin aku diskusi sama suami, apa kita harus piara ayam sama nanam sayur ya? Itu juga kepikiran, aku juga sudah kepikiran. Ini mungkin halaman belakang daripada kita nanam bunga, aku nanam sayur. Jadi karena kan kita income terbatas, ya kan? Bisa dikatakan aku sekarang mau income. Maksudnya dalam artian income-mu benar-benar yang otomatis, yes, betul. Kita harus banting setir. Jadi aku ada 1 online shop, ini yang kita jual alat-alat olahraga, jadi baju olahraga, sepatu olahraga, dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita banting setir, kita jual alat-alat kesehatan. Mau gimana? Daripada staffku nggak kerja, nggak jualan, kita jual apa yang bisa dijual. Contohnya masker, hand sanitizer, ya kan, terus yang berhubungan dengan itulah. Tapi tetap dengan kita porsinya, kita nggak cari untung yang gede atau apa, karena itu kan alat kesehatan nggak bisa lah. Ini kan nggak bisa. Ada unsur sosialnya. Ada unsur kemanusiaan kan. Ya, ada unsur. Betul. Ya, betul. Tapi kan at least mereka di kantor nggak nganggur. Bu, nggak ada sales, nggak ada yang beli nih, Bu. Baju olahraga, Bu. Nggak ada yang beli sepatu, Bu. Padahal kita sudah awal tahun sudah mempersiapkan stok yang begitu banyak, karena bayangan saya kan Februari, Maret, April itu kan panen ya. Banyak acara olahraga maraton, terus banyak event-event olahraga, triathlon, lomba-lomba cycling, ini kan bakal banyak kan. Ternyata kan 180 derajat nih, apa yang menjadi harapan saya nih bakal panen, jadi nggak jadi panen kan. Bahkan kita nanggung stok yang begitu besar dan nggak laku, dan terus karyawanku jadi nganggur kan. Nah, itu kan juga aku harus memikirkan
kayak oke, kita banting setir kemana gitu kan. Nah itu kan untuk satu pekerjaan. Terus sekarang untuk aku pribadi kan aku nggak ada income nih. Waduh, tabunganku. Kalau aku cuma bisa bertahan 2 bulan, terus dalam waktu 2 bulan ini COVID ini nggak selesai, terus kita makan apa? Ya kan, makanya aku jadi berpikir ini kalau misalkan di dompetku cuma tinggal 500.000. Oke, 500.000 aku dapat beras berapa kilo kan gitu. Terus aku selama 3 bulan ke depan aku makan apa gitu. Terus oke ini kayaknya harus nanam sayur gitu, atau misalkan harus makan apa gitu kan yang murah meriah tapi bisa sustainnya agak lama. Betul. Apa harus piara ayam gitu kan, mungkin sekarang beli anak ayam dulu 3 bulan lagi, 2-3 bulan lagi mereka sudah gede gitu kan. Karena saya mikirnya gini, semakin kita nanti kayak ya amit-amit nggak sampai chaos ya, tapi kalau misalkan sampai itu yang dikhawatirkan banyak orang kan nanti untuk kita mau keluar cari makanan juga susah. Aku bisa panen atau bisa aku ada stok di rumah gitu kan. Betul. Jadi memang saya sih belajar satu hal ya, dari ngobrol sama banyak orang itu, sebetulnya hidup itu sebetulnya sederhana gitu ya. Sebetulnya sederhana banget. Ada kan kemarin dulu ada yang di Instagram itu yang agak viral tuh video yang makan cuma nasi sama telur sama kecap gitu kan. Ya kan? Bener. Jadi sebetulnya hidup tuh sederhana. Aku ingat waktu kecil aku juga makannya gitu kan. Nasi sama telur gitu. Telur ceplok tuh apalagi anak kos-kosan ya. Telur ceplok udah mewah banget. Mewah kan. Bener. Kos kan. Indomie. Wah, udah. Indomie sama nasi gitu kan. Bener, yang penting kenyang. Nah, kayaknya sebenarnya memang mungkin ya, semua manusia ini lagi diajarin satu hal yang sama, bahwa hidup itu sendiri sebenarnya lebih penting ketimbang dari aksesoris. Aksesoris yang selama ini mungkin dicari sama manusia. Contohnya orang-orang petani di pedesaan juga mungkin banyak yang cuma nanam sayur dan mereka happy gitu, bisa makan setiap hari. Dan ini mengajarkan saya juga banyak hal. Misal, ini aku sudah sebenarnya bukan karena corona ya. 1 tahun terakhir ini bahkan aku sudah tidak beli baju. Karena baju di lemariku segitu banyak gitu, ya kan. Terus kalau misalkan, ya apalagi nih, ya kan ini pas lagi pandemi gini kita nggak pernah keluar, nggak pernah shopping, nggak pernah ke toko baju, ya kan. Terus aku nggak beli baju baru juga bisa gitu kan. Apalagi cuma di rumah gitu kan. Jadi ya misalkan dicuci pun terus besok dipakai lagi, dicuci, dipakai lagi juga nggak apa-apa sih. Gitu kan, nggak masalah gitu kan. Aku sempat kepikiran tuh, sempat udah ngomong sama anak-anak juga, sebetulnya jauh sebelum ini. Kita kayaknya harus mulai hidup minimalis, dalam artian kalau mau beli baju satu berarti harus ada satu yang kita sumbangin atau kita buang. Ya kan? Dari lemari supaya lemarinya cukup kan. Lemarinya sama gitu, nggak makin lama nggak kelar-kelar, padahal banyak yang nggak kepake gitu ya. Wah, seru. Tapi ngomong-ngomong kalau di rumah, masalahnya ada satu masalah juga. Aku mau beli celana baru soalnya celana aku sesek semua loh. Terus di rumah olahraganya gimana? Aida kan setiap aktivitas olahraganya kan tinggi kan? Masih ya, paling lari keliling kompleks perumahan kan masih boleh ya. Jadi depan rumah itu kebetulan ada taman, jadi kita muter-muter aja di situ, deket situ. Udah muter-muter aja sampai bosen gitu kan, terus berapa puluh kali gitu. Ya mau gimana lagi, cuman ya kembali lagi ke kita ya, kita tuh harus bersyukur lah dalam keadaan apapun. Tuhan terima kasih karena sampai hari ini aku masih diberi kesehatan, sampai hari ini aku masih kamu beri hikmat gitu kan, masih diberi kesempatan untuk hidup gitu kan, masih diberi aku masih waras gitu kan, masih bisa berpikir, terus aku masih punya tanggung jawab, aku masih punya rekan-rekan kerja ini yang kita harus survive bareng-bareng gitu. Betul. Tapi ngomong-ngomong, kalau boleh tahu nih, di rumah sering dinyanyiin nggak sama Kodel? Kalau minta dinyanyiin, tua YouTube tuh banyak. Iya. Gitu. Cengli. Kalau di rumah YouTube aja banyak gitu. Iya. Itu kok dia. Jadi ada rencana duet nggak sama Kodel? Aduh. Kalau itu sebenarnya ada 2 hal.
yang tidak boleh dilakukan ketika kamu bersama dengan Delon. Oh, apa? Ini aku buka rahasia dapur. Yang pertama, kamu tidak boleh menyanyi. Oh, oke. Karena percuma, suara dia jauh lebih bagus dan semakin kamu nyanyi semakin kamu kelihatan jelek gitu kan. Jadi itu salah satu dari dua yang aku hindari ketika aku di sebelahnya dia, aku nggak nyanyi. Mendingan nggak nyanyi daripada semakin nyanyi kamu semakin ketahuan jeleknya. Gitu. Terus yang kedua, masak. Dia lebih jago masak daripada aku. Jadi itu dua hal yang aku gitu. Iya, benar. Asik juga ya. Berarti masakan dia oke juga gini ya. Ya, berarti ini bisa juga nih open PO. Awal-awal aku masak gitu, cuman gitu doang. Wah, ini lumayan juga nih idenya catering kodel dari rumah nih ya. Benar nggak? Nah, itu bisa kan. Menu. Makanya sebenarnya bisa kok. Apapun misalkan kita misalkan aku juga kepikiran misalkan kita mau sharing ya kan, kita misalkan mau sharing tips-tips atau apa, mungkin kita bisa ngumpulin bukan masa ya, ngumpulin kayak viewer di Zoom meeting, misalkan Zoom meeting. Oke, kita mau ngomongin apa? Misalkan Kodion ini mau ngomongin tips berwira swasta. Oke, kita kumpulin aja nih 50 orang, satu orang bayar 10.000 atau bayar 5.000 gitu kan untuk dengerin nih keynote speaker-nya kita hari ini ngundang siapa. Itu kan itu juga sebenarnya income juga kan. Yes, betul. Terus mungkin juga multi level marketing kan juga bisa gitu kan, kita juga bisa jualin produk-produk tetap bisa. Yes, betul. Kodel nggak ada rencana ngajar nyanyi lewat Zoom gitu? Oh, sudah dilakukan. Dia lewat online juga? Lewat online, so far sih privat, tapi untuk Zoom ini akan direncanakan start minggu depan. Jadi memang ada, karena kan kalau online tuh terbatas ya. Jadi cuma bisa satu orang karena kan privat. Tapi kalau memberikan pengajaran lewat Zoom itu bisa langsung orang banyak. Cuman memang pasti ada plus minusnya. Ya. Minusnya adalah nggak bisa efektif karena orang banyak kan. Karena kalau misalkan kembali lagi kalau misalkan kita mau pengajaran kayak cara bernyanyi atau teknik bernyanyi dengan yang baik itu kan harus praktek juga. Jadi tetap harus praktek. Ya, oke. Sip. Masih bisa online, masih bisa. Ya. Luar biasa nih. Hari ini kita dengerin sharingnya Aida nih yang tetap aku lihatnya cuma satu nih. Saat kondisi seperti ini Aida tetap energik gitu loh. Wah, itu luar biasa nih. Ini karena zaman sekarang ini kalau kita energi sama cerewet beda tipis. Tapi kalau zaman sekarang, kalau kita nomor satu ya, kalau menurutku ya, kalau semangat kita aja udah drop, wah udah bubar kita. Maksudnya kita harus pertahanin terus apa yang namanya semangat dan motivasi bertahannya itu harus ada terus. Karena itu mungkin juga salah satu mentalitas entrepreneur yang harus basic banget dipunyai semua orang gitu ya. Ya sih betul, aku setuju juga. Cuman memang ada saat-saat di mana aku benar-benar merasa drop. Contoh, kan aku punya beberapa pekerjaan ya, yang ada yang terimbas langsung dan yang terimbas secara tidak langsung. Kalau misalkan kayak pekerjaan arsitek, desain, jasa konsultan itu kita masih bisa survive dalam bulan-bulan ini. Kenapa? Karena kita ada kontrak pekerjaan yang dari bulan sebelumnya. Jadi misalkan awal tahun nih klien sudah kontrak sama kita gambar harus diselesaikan dalam waktu 4 bulan. Nah, ini kan kita sibuk menyelesaikan yang kemarin-kemarin sampai 2 atau 3 bulan dan kita sudah dibayar kan. Jadi setengah at least ya. Dan klien juga sudah kontrak sama kita, setelah gambar selesai kita dibayar full. Mungkin masih bisa survive sampai mungkin katakanlah 2 atau 3 bulan lagi kan. Nah, tapi jeleknya nanti 3 bulan lagi kalau kita nggak ada proyek baru, nah itu baru masalah, gitu kan. Jadi makanya aku berharap ini mungkin kalau masalah yang itu mudah-mudahan COVID ini nggak berlangsung lama, gitu kan. Jadi by the time COVID-nya berhenti, proyekku yang ke-pending atau yang ke-cancel bisa jalan lagi. Betul. Tapi buat proyek yang terimbas langsung kayak pekerjaan, kayak contohnya nih yang pertama kali terimbas adalah rental mobil. Nah, jadi aku punya rental mobil, kita partnership dengan Traveloka, ya kan. Nah, bayangin kok, rental mobil usianya baru semata jagung. Seumur jagung. Seumur jagung, semata jagung. Ya. Seumur jagung kita baru jalan 2 tahun, ini tahun ketiga, ya kan.
which is sebagian dari mobil-mobil itu aku leasing bank. Pasti, ya kan? ya. Nah, namanya rental mobil ini kita berkaitan dengan pariwisata. Jadi begitu COVID ini sebenarnya dari Januari sudah mulai terasa. Januari itu udah drop banget, udah kita omset sudah berkurang setengah. Jadi begitu kabar-kabar memang perekonomian sudah mulai ini ya turun ya, walaupun pertumbuhan ekonominya masih baik. Tapi kita sudah menurun. Februari ini kita udah parah banget tuh. Udah paling tinggal 40%, 50% gitu kan. Walaupun kita sudah banding harga, tapi tetap ini nggak bisa ngangkat. Maret ketika pemerintah ngumumin ini, ada sudah mulai kasus COVID di Indonesia dan lain sebagainya, itu kita benar-benar omset tinggal 10%. Can you imagine? Ya. 10%. Dan kita perusahaan baru bangun. Untuk setup perusahaan aja kita keluarin dana yang lumayan karena kan bikin perusahaan, izin dan lain sebagainya. Terus modalku juga nggak gede-gede amat, jadi most of the mobil yang kita punya aku leasing bank, ya kan. Baru 2 tahun leasing bank, ada yang setahun leasing bank, ada yang baru Januari kemarin baru keluar dari mobil baru masuk gitu kan, karena kita kontrak dengan Traveloka kan kita target harus berapa mobil dan lain sebagainya gitu kan. Terus tahu-tahu kayak gini ya. Puji Tuhan April ini sama sekali nggak ada rental masuk. Nah, ini mungkin bahasa Semarangnya aku konpie. Mungkin nggak sih kalau misalnya itu ini tahu-tahu muncul gitu. Mungkin nggak sih misalnya kita jadiin kayak semacam ambulan atau apa ya, mobil emergency yang ngangkut pasien-pasien atau apa, itu mungkin nggak ya? Nah, itu namanya entrepreneur sejati itu ya kayak Kodion ini. Jadi aku juga berpikiran di dalam situasi apapun itu pasti ada yang bisa kita lakukan, benar nggak? Jadi aku sudah jadi maksudnya ini aku setting time ya, setting kalau misalkan kasihan kan driver-driver yang mereka sekarang nggak ada kerjaan kan. Aku berpikir oke, mungkin nanti rentalku ini tak alihkan untuk yang pertama Gokar, Grab, ya kan, walaupun mungkin kita nggak ngangkut penumpang atau apa, tapi kita masih bisa ngangkut barang dan lain sebagainya. Terus tadi yang idenya Kodion juga bagus banget, mungkin misalkan kalau semisal pandemi ini sampai out of control ya, kita butuh alat transportasi untuk ngangkut pasien, untuk apa itu juga bisa kan, kira-kira seperti itu. Soalnya, atau mungkin ada bisnis apa yang kita harus kirim sendiri, misalkan kurir, jasa kurir atau jasa apa. Nah itu tetap nanti di depannya bisa switch gitu loh. Bisa. Soalnya kemarin tuh aku juga terus terangkan karena di rumah aja. Kemarin dulu sempat lupa manasin mobil, sebenarnya bukan lupa sih, manasin mobilnya terlalu sebentar, tahu-tahu macet kan, nah teknisinya kan aku panggil, ini gimana gitu, terus mas tapi ini nanti gimana, aku takut kan terus terang kan kalau dibawa sana, nggak usah pak, nanti kita jemput, nanti pas dikembaliin pak, itu mobil sudah kita desinfektan semua, dia bilang gitu, wih keren, aku di videoin mobilku disemprotin luar dalam. Jadi mungkin itu bisa jadi solusi juga ya, misalnya nganterin, karena pasti banyak juga pasien yang butuh lah, intinya gitu. Betul. Bahkan pas itu bulan apa ya, bulan Januari Februari itu kita memang sudah menggaung-gaungkan bahwa mobil ini pasti bersih ya kan, driver pakai masker, terus desinfektan dan lain sebagainya, tetap itu nggak bisa ngangkat. Tetap masyarakat mereka aware, dan memang dari pemerintah sendiri kan memang menghentikan segala, bukan menghentikan ya, tapi kan adanya peraturan PSBB ini yang membuat orang-orang harus stay at home. Jadi imbasnya adalah memang yang pertama kegiatan pariwisata, dan kita kan terkait dengan hal itu ya. Yes. Oke. Ini ngobrol-ngobrol kita seru banget nih. Maksudnya thank you banget nih udah mau sempetin di sela-sela kesibukan waktu yang masak. Di sela-sela kesibukan di rumah. Nah, kira-kira dari Aida ada tips gak nih buat teman-teman, terutama kalau yang nonton ini pas kebetulan anak muda. Karena aku selalu gini, aku kepengen menginspirasi anak-anak muda supaya mereka itu berani berwirausaha atau menjadi entrepreneur. Kira-kira apa nih? Kalau dari Aida pesan apa buat anak-anak muda?
Jangan pernah takut gagal. Hmm. Walaupun aku ngalami juga sih dulu waktu awal-awal aku terjun di dunia entrepreneurship ya, karena kita masih unyu banget gitu kan. Jadi yang aku terima job gak dibayar, terus rugi, jatuh bangun gitu. Terus ya dengan berjalannya waktu apa ya, mentalnya terbentuk kan. Maksudnya kerap dihapusi gitu. Gitu. Terus ya, jangan pernah gagal lah, maksudnya jangan pernah takut untuk gagal gitu kan, dan bangkit lagi. Jadi jangan gampang untuk patah semangat gitu kan. Aku yakin sih di dalam situasi apapun, di dalam seburuk apapun itu pasti akan ada jalan keluar. Yes, luar biasa. Oke. Thank you banget nih buat sharingnya, ngobrol hari ini. Mestinya ini pengalaman hidup seperti ini yang banyak perlu didengar oleh anak-anak muda, sehingga mereka itu pada saat mau jalanin hidupnya di kemudian hari itu nggak harus trial and error sendiri kan, tapi kan mereka bisa belajar, oh dari si Aida kayak apa, dari siapa gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Aida, apalagi yang ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Apalagi ya, Satu lagu terakhir mungkin, satu lagu terakhir. Daripada dengar aku nyanyi, mendingan langsung ditutup. Pokoknya tetap optimis, stay healthy itu yang penting nomor 1, dan sabar. Ya. Oke. Thank you banget Aida ngobrol-ngobrolnya sore hari ini. Salam sehat selalu, salam juga buat Koko Delon. Nanti kita puterin satu lagu buat Koko Delon ya. Salah ya, kita puterin lagunya Koko Delon maksudnya. Oke. Sampai ketemu ya, see you ya.